Ini ada Aglonema Romantic Love. Rumpun 4. Nah, ini daunnya dari 3 pohon ini semuanya seger dan tegak berdiri. Tapi ada satu pohon ini yang daunnya agak sedikit layu ya. Biasanya kalau ada daun yang layu itu ada kelonyotan pada akar. Penyebabnya biasanya tuh ke apa ya, tidak cocok medianya atau terlalu basah. Aglonema ini saya beli sekitar 2 bulan yang lalu ya. Sampai sekarang belum pernah saya ganti. Mungkin karena medianya udah terlalu lama. Biasanya nih ada busuk pada akar yang daun layu kayak gini. Oke, ikuti saja video ini sampai dengan selesai. Oke, kita bongkar. Terus bagaimana cara mengatasi aglonema yang kondisi daunnya udah mulai layu? Lihat akar sih lumayan banyak ini. Akarnya bagus sebetulnya tuh. Bener busuk apa enggak? Wah, ternyata benar busuk. Wah, ternyata bener kan? Ada akar yang pohon yang patah. Ini busuk ini. Kita lihat yang lain. Oke, kita lihat yang lain ya. Sudah busuk. Kenapa tuh Mas? Busuk ya Mas? Busuk om. Medianya Ini medianya udah nggak layak ya. media yang ini bagus, tapi media yang dasar ini tuh udah mulai. Jadi media yang di dalam ini nih yang udah nggak bener nih. Ini yang perlu diganti medianya. Oh, media awal cuma segini sebenarnya Mas. Oh, udah yang busuknya Tuh. kartu. Nih, ini busuk nih. Lonyot. Wah, belum benar. Kalau media ini bagus ini. Media yang awal masih di pot 20 nih. Itu yang waktu pertama kali nyampe ya. Oke, ini bagaimana cara menanganinya kalau aglonema lonyot seperti ini? Pertama-tama kita siapkan dulu. Apa yang mau disiapin? Lihat dulu. Kita lihat yang busuk nih. Takutnya ada spot merah. Ternyata masih ada tuh. Oh enggak ya. Tengah-tengahnya masih ada yang busuk. Kita potong lagi. Berarti busuknya udah masuk ke dalam nih. Sampai yang di dalamnya hilang. Hilang ya. Nah, ini udah mulai hilang. Jadi yang busuknya itu dibuang sampai ke dalam ya, sampai benar-benar bersih. Oke, terus selanjutnya Kita siapin air. Kasih antiseptik. Banyakan nih air dah. Oke, fungsida. ini fungsida ya. Fungsida kira-kira sendok ada siapa ya? Harusnya sih pakai sendok teh ya, cuman karena nggak ada kita koboy aja. Ini Sendok. antrakol ya, 1 sendok makan untuk ukuran setengah liter air. Oke, terus direndam ya. Direndam dengan antrakol ini kurang lebih sekitar 15 menitan. Nah, ini kita cuci dulu sampai bersih. Sampai media yang dasar ini bersih lagi ya, hilang. Kita ganti media baru. Jadi merawat tanaman hias itu harus dengan kasih sayang ya.
Jadi tanaman hias juga jadi bisa ditanganin kalau ada yang rusak. Wah, ternyata udah sampai batang Wah. utama. Batang tunggalnya juga udah patah tuh, udah kena, Batang utamanya kena. udah lonyot juga. Ini udah hampir 2 bulan nih dari awal datang sampai sekarang belum di benerin nih medianya. Akhirnya kayak gini nih, lonyot. Oke, kita cuci sampai dengan selesai ya. Iya. Oke, ini udah bersih ya. Tuh, wah lonyotnya parah banget. Sampai ke batang yang awal itu ya, batang apa? Bonggol tengah ya, bonggol utamanya itu. Sampai dalam lah gitu. Buat nyelamatin yang lain mesti diamputasi nih. Jadi mau nggak mau yang ini harus dibuang. Jadi nggak usah panik ya. Kalau kita beli aglonema mahal-mahal ternyata kondisinya seperti ini, nggak usah panik. Ini bisa didandanin, masih bisa ditolong. Ini kita pakai bawang merah ya. Sebagai antibiotik alami. Bener, anunya. Banyak bener tuh calon Busuk. Oh, calon anak ya? calon tunas banyak Oh sebenarnya. iya benar-benar. Iya. Ya kita potong. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita pisahkan Ini anak harus yang masih sehat. Nih kalau udah kayak gini kondisinya kita pisah aja ya. Nih. Karena biar nggak nular ke bonggol yang lain. Oke. Ini juga direndam juga dengan antrakol tadi. Ini kita buang. Yang lonyotnya tadi itu dibuang ya. Banyak ini bahan-bahannya. Tapi untung masih selamat ini. Oh, kena juga. Tuh, oke. Oh, masih ada deh. Tuh, ini busuknya sampai ke dalam, sampai parah banget ini. Tuh, sampai ke dalam. Kelihatan kan yang ada di apa dalam batang ini ngelonyotnya? Masih kena juga. Berarti ini udah terlalu lama lonyotnya. Walaupun posisi akar bagus, Iya, posisi akarnya bagus, cuman apa ya? Dalamnya yang busuk. Karena belum menyebar ke akar ini. ya cukup deh. Oke, mungkin ini udah dibuang semua. Bersih. Yang busuknya. Tadi yang apa anakan itu. Oke, ini kita angkat ya. Ini udah sekitar 15 menitan. Setelah itu kita keringkan ya sampai kering ya. Nah, ini yang tadi itu ya. Sehat. Yang sehat ini kita rendam juga dengan antrakol ya. Sama kurang lebih sekitar 15 menitan. Ini yang awal tadi nih yang daunnya apa akarnya udah lonyot sampai batangnya. Ini kita bikin media baru nih. Sekam bakar, sekam mentah, dan sedikit akar pakis. Pasir Malang ya.
Setelah kita aduk sampai rata, masukkan lagi ke dalam pot ya. Nah, ini kita menggunakan media yang baru nih, yang tadi. Kalau tidak ada obat kimia atau apa, kita bisa menggunakan bawang merah ya. Kalau memang di daerah kita agak susah ditemukan obat perangsang akar atau antrakol atau atonik, kita bisa gunakan bawang merah ini. Ini antibakteri dia. Ini dibalurin semua ke yang luka itu ya, atau bekas potongan tadi. Sebetulnya pada zaman dulu itu ya, orang menggunakannya bawang merah karena alami, kimia ya. tidak kimia. Karena sekarang zaman sudah modern, akhirnya menggunakan kayak antrakol, atonik, B1. Zaman dulu nggak ada itu. Usahakan menanam ini jangan terlalu ditekan ya, jadi cukup nanti air yang menekan medianya ini sampai dengan padat ya. Atasnya kasih pasir malang biar pohonan nggak goyang. Nah ya benar, atasnya dikasih pasir malang, jadi pohon keker, akar tidak goyang. Oke, ini juga kita kasih pasir malang ya. Nah, selesai, ini dia. Ini kita siram sekitar, ini kan saya bikin ini sekitar jam 3-an ya. Nanti kita siram sekitar jam 5-an. Jadi nunggu bawang atau obat antibiotiknya itu kering di dalamnya. Nah, sekarang kita penanganan bonggol yang besar ini ya. Ini wadahnya kita ganti yang besar. Caranya sama. Setelah dibersihin, Setelah dicuci bersih, caranya sama. Ini kita rendam juga. Sama ya, direndam itu sekitar kurang lebih 15 menit. Penanganannya sebenarnya sama ya, antara bonggol kecil dan bonggol besar. Intinya itu direndam dengan antrakol. Setelah itu dibaluri dengan bawang merah ya. Kalau memang nggak ada bawang merah bisa, kalau memang nggak ada bawang merah bisa pakai betadin. Cuman saya pikir pasti punya lah bawang merah di rumah. Oke, mungkin cuma itu cara menangani aglonema lonyot. Semoga ini bermanfaat bagi para penyuka aglonema yang belum mengerti atau belum tahu cara menangani aglonema yang lonyot pada batang atau akarnya ya.